sambil Oke, jalan. baik. Saya buka. Selamat siang semuanya, teman-teman sekalian. Semoga hari ini kita baik semuanya, diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ini Islam. Saya ditemani oleh teman saya, host juga. Ceritanya jadi host nih, kita lagi belajar. Namanya Andi Gondrong. Silakan dibuka mute-nya dan kameranya biar teman-teman semua di sini tahu yang mana sih Andi Gondrong gitu kan. Oke, mana Andi? Teman saya, sahabat saya. Halo Andi. Oke, kita lewat aja dulu ya. Baik, sekali lagi selamat datang, selamat siang. Untuk teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, gitu kan. Saya terima kasih sudah bergabung teman-teman di sini. Di virtual saya ini memberikan ruang kepada teman-teman yang ada di jauh di sana, gitu. Jadi kita satu persatu pengen tahu nih apa pengalaman mereka satu persatu. Di sini sudah ada dengan Taman Nasional Lorerindu, itu ada, saya manggil Om. Nanti kita kenalan ya, dari Lorerindu, terus dari Taman Nasional Bukit 12, dan satu lagi Taman Nasional Lorens. Nah, saya terima kasih banget sudah para narasumber saya ini adalah mereka Polhut merangkap kepala resort, ya kan? Nah, saya kasih kesempatan untuk pertama untuk bercerita pengalaman teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di lapangan, gitu kan? Saya minta dari kayaknya lebih tua dulu kali ya, karena kita kan junior semuanya di sini nih. biar kita tahu pengalamannya. Senior saya inilah guru saya, gitu kan, sahabat saya juga. Saya pernah ke Taman Nasional Rindu, pernah bertemu dengan Om Asdi, gitu kan. Beliau baik banget. Saya diopeni, gitu kan. Saya tidur di resortnya, gitu kan. Dingin memang, tapi tempatnya asik banget di resort Taman Nasional Rindu. Om, silakan Om. Dibuka di mute-nya, kita berbagi cerita dengan teman-teman di sini sambil nunggu yang lain, gitu kan, yang bisa bergabung hari ini. Silakan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya kesehariannya Om Asdi ini. Arya, diputarkan dong filmnya, kita biar tahu semuanya nih kegiatan Om Asdi. Bapak bisa ceritakan sejarah karier Bapak di lapangan? Ya, saya mulai bekerja di kehutanan itu mulai tahun 91 menjadi penyuluh lapangan penghijauan. Masuk ke Taman Nasional kapan? Tahun 97 setelah menjadi Polhut. Ketika bicara tugas di dalam hutan kemudian di tengah masyarakat, sudah tidak terlalu begitu kaget karena selama 7 tahun menjadi honorer, kita sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Pernah ketemu, Bapak datang lagi begitu, jangan kita apa ya, takut lainnya. Sekarang untuk apa kita membakar susah ini kehidupan, sedangkan kita tidak bakal susah ini hidup sesusah. Kalau kita cerita, kemudian kita masuk dalam bidang rohani, karena masyarakat di sekitar tempat saya bertugas seiman dengan saya. Jadi ketika kita bertugas, kita coba masuk ke situ, itu lebih mudah kita diterima. Lalu apa yang dilakukan di resort itu? Yang dilakukan di resort, ya saya boleh mengatakan kepada diri saya orang yang tidak bisa diam. Sekecil apapun, atau saya harus melakukan sesuatu yang saya harus upayakan itu baik. Pertama, pribadi saya merasa puas.
tinggal di setiap kali menjadi kepala riset, Bapak tinggal di lapangan. Tinggal di lapangan. Iya. Karena begini Pak, jadi pendapat saya dan apa yang saya rasakan, sehebat kita, apapun modal kita, program apapun, tetapi kalau petugas tidak ada di lapangan, tidak akan sukses. Saya kira ini tinggal kembali ketika kita memanai arti hidup, Pak. Apa ya? Ketika kita mulai dengan rasa bersyukur, Pak. Oke. Iya, rekan-rekan kerja saya, teman-teman, ya, pendaki yang saya hormati, selamat pagi semua ya. Saya secara pribadi kepada teman-teman, walaupun itu rekan kerja saya berat hati. Kenapa? Kami belum tidur. Ya, kami belum tidur. Tapi inilah sebuah tanggung jawab. Sebuah tanggung jawab itu bukan ucapan. Tapi sebuah tanggung jawab itu mudah diucapkan, tapi melaksanakan susah. Inilah tanggung jawab. Adalah perbuatan. Jadi sekali lagi kepada teman-teman saya hanya mengucapkan terima kasih. Berat pagi ini saya memperintah kalian, tapi itulah sebuah tanggung jawab. Bentar ya. Oke, keren banget ya, Dua. Om. Dua. Halo, Om. Mana Om? Ini siapa yang belum masih suara ya? Yang mute? Bentar, tolong dong. Di mute dulu. Siapa yang masih? Oke, baik. Terima kasih. Om Asdinya mana kabur ya? Om? Oke. Om, tadi mulai dari Loreni itu 97 ya, Om? Dibuka mute-nya, Om. Ya, saya bekerja di Taman Nasional Loreni itu mulai tahun 1997. Tetapi saya mengabdi di Departemen Kehutanan itu mulai tahun 1992. Om, tahun 97 itu saya baru lahir tuh, Om. Ya. Pembohongan publik ya, saya. Oke, terus yang tadi saya lihat kan, Om, tadi ada ke lapangan, terus nge-briefing teman-teman sekalian, dan ada juga yang wisata gitu kan. Boleh cerita sedikit dong, Om, ada nggak keterlibatan masyarakat atau yang sekitar di resort itu yang terlibat dalam ekowisata ataupun kegiatan kayak patroli atau apapun yang dilakukan oleh Om Asdi? Iya, oke. Terima kasih Ibu Nina. Selamat sore semuanya, rekan-rekan Rimbawan. Selamat sore. Iya, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Kami Balai Besar Taman Nasional Lorelindo, saya selaku Polhut diberikan kesempatan untuk kita bercerita, berbagi pengalaman selama melaksanakan tugas. Ya, seperti apa yang ditanyakan oleh Ibu Nina tadi, ada briefing di resort. Ketika kita bekerja di satu wilayah, modal kita adalah kerjasama. Oke. Kerjasama itu kita mulai dengan kita harus berdiskusi, rekan-rekan kerja, bagaimana kita menyusun rencana kerja, tentu harus kita komunikasikan dengan teman-teman. Dan ketika kita melaksanakan tugas, keterlibatan masyarakat itu sangat perlu. Jadi kalau tadi Ibu Nina katakan apakah ada keterlibatan masyarakat, selama kami bekerja di Taman Nasional Lorelindo, itu yang kami utamakan. Karena kita bekerja tanpa dukungan masyarakat, tanpa kerjasama masyarakat, tokoh adat, itu agak sulit kita melaksanakan tugas di lapangan. Jadi masyarakat terlibat ya, Om ya? Masyarakat terlibat, jadi kita dalam melaksanakan patroli, itu masyarakat kita libatkan. Artinya sehebat seseorang polisi kehutanan, masyarakat itu sesungguhnya lebih tahu keadaan hutan, tahu keadaan kawasan. Gitu. Karena itu rumahnya mereka juga lah ya, kalau boleh saya bilang ya. Betul kan?
rumahnya mereka, tempat tinggal mereka, yang apa, yang mereka juga harus jaga, ya kan? Gitu kan? Iya. Nah, kalau boleh saya tahu, teknik seperti apa nih Om, cara pendampingan Om Asdi terhadap masyarakat sekitar yang ada di resort? Memang bagaimana kita seorang petugas lapangan, baik Polhut, baik PE, baik itu penyuluh, kami di Taman Nasional itu memang kita berusaha bagaimana kita menempatkan diri kita untuk bisa diterima di masyarakat. Ini kembali kepada kepribadian kita, bagaimana kita datangi mereka, kita hadir di tengah-tengah mereka. Karena kalau mereka tidak bisa menerima kita, nah ini agak sulit juga kita untuk melibatkan mereka dalam bekerja sama, dalam kita menjaga hutan kita. Sedangkan hutan hasil hutan seperti HHBK itu pun mereka menikmati. Jadi dalam pemanfaatan itu pun kita harus artinya berkomunikasi dengan mereka, bagaimana cara pemanfaatan yang baik, agar tidak hanya sekali kita manfaatkan, tetapi bagaimana hasil hutan yang ada di dalam ini yang kita sudah nikmati secara turun-temurun, kita bisa wariskan kepada generasi kita. Oke, berarti, nah tadi saya lihat juga ada satu kata yang saya sempat dengar gitu kan, Om masuk ke dalam pendampingan itu melalui agama ya? Iya. Betul ya? Ya. Apa namanya? Penginjilan lah kalau saya bilang. Ya, karena ya itu tadi kan, mungkin agak lebih mudah karena satu iman semuanya ya. Iya. Mungkin di situ. Itu sangat mudah bagi saya jika jadi satu aliran lah gitu kan. Iya. Nah, Om, ceritain dong, ada nggak suka duka atau yang lebih, aduh capek banget deh gue udah jadi polhut deh gitu. Ada nggak? Coba deh. Jujur bekerja sebagai polhut, ya capeknya itu ada. Tetapi ternyata kalau kita bekerja di kehutanan, bekerja di Taman Nasional itu menyenangkan. Kenapa saya harus katakan menyenangkan? Tidak susah kita mencari udara yang sehat. Iya. Ya. Dan ya sulit saya mengatakan bagaimana ya itu indahnya bekerja di Taman Nasional. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya ini adalah untuk kita semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Ya. Kalau tentang duka, suka, dukanya bekerja di lapangan, ada juga ya ketika seperti waktu saya bertugas di resort Lindu, itu yang hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki, 17 km. Wow. 17. Tetapi kenapa saya bisa bekerja di situ, saya bisa bekerja di resort itu sampai 11 tahun. Ini sebuah bukti bahwa bekerja di resort itu ternyata menyenangkan. Ya, menyenangkan. 11 tahun tidak ada kendaraan, hanya modal jalan kaki. Kalau saya ke seksi dengan jarak 23 km, tetapi itu saya bisa jalani 23 tahun. Ya. Keren Om. Saya belum tentu bisa kayak gitu tuh, jalan kaki kayak gitu. Betua. Lanjut Om. Ya, jadi memang ketika kita bicara pengabdian, terutama kami sebagai rimbawan, pengorbanan itu pasti ada. Seperti yang saya rasakan ketika saya bekerja 11 tahun di resort Lindu yang tidak dijangkau kendaraan. Waktu 11 tahun itu adalah 70% saya meninggalkan keluarga. Yes. Meninggalkan keluarga. Keluarga pernah bertanya, tetapi saya menyadari sekalipun saya menjelaskan itu agak sulit mereka menerima. Tetapi satu prinsip saya, apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan adalah untuk bagian daripada kehidupan keluarga. Jadi kalau saya mau mengatakan berat, sih berat. Tetapi bagaimana kita bekerja dengan hati, bagaimana kita bekerja dengan tulus, maka selalu saya bilang kepada kawan-kawan kerja,
Ketika kita menjalani kehidupan ini, ketika kita bekerja, jangan pernah menghitung berapa yang sudah kita terima. Karena Tuhan juga nggak pernah berhitung ya kasih manusia ya Om. Betul nggak? Tetapi coba kita menghitung sudah berapa yang kita bisa bagikan dengan sesama. Inilah yang membuat saya kuat. Sampai hari ini 23 tahun kurang lebih bekerja di Taman Nasional Lorelindo. Tetap bersemangat. Apalagi saya didukung oleh pimpinan-pimpinan saya, terutama Bapak Kepala Balai, yang sering mengunjungi saya di resort. Karena ketika pimpinan saya, kepala bidang wilayah saya datang, kepala seksi saya datang, capek itu hilang. Karena di saat itulah kita berbagi pengalaman. Saya menceritakan, inilah yang kami bisa kerjakan. Oke. Mungkin teman saya mau bertanya kali, Andi mau Ya, bertanya. silakan. Andi. Selamat sore Om. Selamat sore Pak. Nah ini tadi menarik juga. Tadi maaf, tadi baru bisa nyambung lagi karena teknis. Kayaknya agak gaptek juga nih saya. Ya ini saya belum pernah ya memang ke Lorelindo ya. Tapi saya kenal dengan Pak Kepala Balai, Pak Jusman. Ketemu waktu beliau di Padang. Saya ingat ketemu di Padang kita. Nah, ada banyak hal ketika kita berhadapan dengan terutama masyarakat yang berada di desa penyangga atau berbatasan langsung dengan kawasan. Ini kan juga nggak mudah kalau kita memberikan pemahaman tentang konservasi yang sebenarnya. Apalagi kalau mereka, ya kan, mereka sudah ada lebih dulu dibandingkan dengan Taman Nasional yang ada sekarang ini, pasti juga butuh pemahaman yang ekstra bagi mereka. Nah, menurut Om nih, kira-kira yang paling susah ya, saya nggak ngomong enaknya. Kalau enaknya pasti kita bisa cerita dengan banyak. Tapi paling nggak enaknya ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang dalam tanda kutip mereka pemahamannya kurang tentang konservasi, tentang Taman Nasional. Kira-kira apa sih Om yang bisa dilakukan oleh teman-teman ya, terutama teman-teman Polhut ya, karena mereka pasti tugasnya adalah memberikan penyadaran dan mengamankan kawasan, pasti itu. Monggo, silakan. Ya, oke. Terima kasih. Ini sepertinya sulit dijawab dan saya tidak menjawab, tetapi saya hanya menceritakan pengalaman saya, Pak. Iya, betul. Memang mengharapkan apa yang kita harapkan dari orang lain bukanlah hal yang mudah. Tetapi itulah kami di Balai Besar Taman Nasional Lorelindo ketika melaksanakan tugas, ada Polhut, ada penyuluh, ada P. Disinilah kami berbagi. Bagaimana kita agar kita bisa diterima di masyarakat. Apa yang kita sampaikan bisa diterima. Memang betul sekali Pak, bukan hal yang gampang. Tetapi itulah tugas kita. Makanya kehadiran kita di lapangan itu adalah hal yang paling penting. Karena bagaimana kita mereka yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya mereka tidak mau, bagaimana agar mereka mau? Yang tadinya mereka tidak sanggup, bagaimana agar mereka sanggup untuk melakukan? Memang ini Pak, betul sekali bukan hal yang gampang. Tetapi kita jangan pernah menyerah. Sekali lagi saya hanya menegaskan ya dalam pengalaman kami. Kehadiran kita di lapangan itu sangat dibutuhkan. Tidak hanya sekali kita datangi mereka, tidak hanya 2 kali, tetapi berkali-kali kita harus datang. Tetapi bagaimana hal itu bisa kita lakukan? Hanyalah kita harus ada di lapangan. Kita hadir di tengah-tengah mereka. Sebenarnya kalau kita melihat raut wajah daripada masyarakat yang ada di sekitar kawasan, apalagi yang belum terlalu mengerti pendidikan. Ketika kita hadir, sebenarnya itu yang mereka butuhkan. Karena di raut wajah mereka itu, mereka butuh siapa yang akan bisa merubah keadaan mereka. Memang ketika kita baru selesai pendidikan Polhut, ya ketika kita belum punya pengalaman, ya Polhut itu disegani. Tetapi pada akhirnya kita belajar dari pengalaman, kalau Polhut ditakuti terus, apa jadinya kita dengan masyarakat? Betul. Makanya kita harus berubah. Ya. Saya punya pengalaman tadi. Saya tidak pernah bermimpi, artinya sebagai pelayan dalam satu rumah ibadah,
karena saya tidak punya pengalaman bidang itu. Tetapi ketika mendapat satu kepercayaan, saya harus lakukan dan tidak boleh menolak. Karena ketika kita melayani dengan sungguh, ketika kita melayani dengan tulus, saya terlalu percaya. Bukan mereka mendengar kita, tetapi apa yang kita sampaikan, secara perlahan-lahan mereka akan mau mengikuti. Betul, betul. Jadi gini juga Om, ini kan berkaitan dengan persepsi ya, dengan persepsi masyarakat yang selama ini terjadi, terutama dari masyarakat umum atau masyarakat yang berada di kawasan-kawasan dekat dengan kawasan. Ini mereka kalau udah ngomong polhut itu pasti, waduh, ada polhut nih, yang mau ditangkap nih, ya kan? Nah, ini memang kayaknya di akhir-akhir ini memang ada perubahan pola pendekatan. Kalau dulu mungkin ya, di dulu polhut memang agak represif ketika berhadapan dengan masyarakat, terutama masyarakat yang bandel dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip masyarakat yang bandel. Tapi memang pola pendekatan dari polhut ini memang harus ada yang dirubah juga ketika kita berhadapan dengan masyarakat. Mereka bukan orang lain kok, mereka saudara kita sendiri. Ya kan, mereka saudara kita sendiri yang juga harus kita rangkul, bukan kita musuhi dan bukan untuk dimusuhi. Mereka harus kita rangkul, karena mereka sama yang dikatakan Mbak Nina tadi. Dia ngomong bahwa mereka juga adalah penghuni rumah kita ini, penghuni semesta ini sama semuanya. Cuma karena ada pembedaan kawasan aja yang membuat kita agak berbeda. Tapi dalam kehidupan sosial harusnya kita sama dengan mereka. Nah, satu lagi Om, pertanyaan dari saya ini. Pengalaman yang paling menjengkelkan ini apa nih Om? Menjengkelkan ya, yang paling menjengkelkan menurut Om. Pengalaman yang paling menjengkelkan ketika saya bekerja di Resort Tongoa dan di sana juga merupakan bagian tempat wisata. Artinya jengkel-jengkel di sini bukan berarti marah atau tidak suka. Tetapi ketika kita berhadapan dengan pengunjung yang tidak tahu aturan, tidak tahu tata tertib, di sini yang memang ya rasa jengkel itu muncul, tetapi pada akhirnya saya harus kembali bagaimana kita bisa merangkul mereka. Jadi ketika awalnya saya marah-marah, tetapi sesudah dia balik saya cari lagi, saya kejar dia, saya gimana Pak, ayo mari kita duduk. Jadi saya tambahkan tadi ya, saya 23 tahun bekerja di Taman Nasional Lorelindo. Ketika kita bisa bersama-sama dengan masyarakat, yang namanya petugas lapangan, baik itu polhut, baik itu penyuluh, baik itu PI, tidak akan susah di lapangan. Saya buktikan, saya tidak beli beras, saya tidak beli sayur. Ketika saya berpatroli ditanya, Pak Asdi punya keranjang, Pak Asdi punya karung, ini ada beras, ini ada sayur. Asik. Jadi saya mau meyakinkan kepada seluruh kami sebagai petugas lapangan, polhut, penyuluh, PI. Ayo kita rajin datang ke lapangan, di sanalah rumah kita, di sanalah kita bekerja, di sanalah kehidupan kita. Percaya saja kita tidak akan susah ketika kita bekerja baik dengan masyarakat. Kita datang diberi kopi, kita datang diberi makan. Ketika dia menerima kita tadi, apalagi kalau yang kita sampaikan sudah terbukti dalam kegiatannya di pertanian, peternakannya. Ketika kita datang ayamnya baru 2, minggu depan saya balik sudah 4, bulan depan saya balik sudah 10. Saya pulang bawa ayam. Ketika saya datang dia sedang nanam padi, saya tidak hanya melihat dia, tetapi saya panggil dia, ayo kita berdiri di pematang, ayo kita duduk di pematang. Saya berdoa dulu, sesudah itu kita menanam. Setelah dia panen, dia ingat polhutnya, dia ingat Asdi, dibawakan beras, polhutnya tidak kelaparan. Enak sekali bekerja di lapangan. Betul. Memang kalau kita ngomong sebenarnya kalau polhut itu sebenarnya bukan bekerja, ya Om ya, mengabdi kepada alam semesta. Kita ini mengabdi ke alam semesta. Ini yang juga mungkin juga perlu kita sebarluaskan ke teman-teman polhut yang lain, bahwa sebenarnya kita bekerja, bukan sesuatu hal yang harus kita pungkiri bahwa kita bekerja. Tapi cuma kalau kita balik ke nurani kita ini kalau di polhut, di Taman Nasional ini banyak mengabdi, terutama teman-teman di lapangan nih yang berhadapan langsung dengan semua kendala yang ada di lapangan. Mungkin itu, Nin, lanjut Nin. Om, terima kasih Om. Ya.
Sabar. Gondrong, sabar. Tenang aja Gondrong. Om, bawa tuh dia ke Lorelindo, dipotong rambutnya. Dia nggak gondrong. Enak aja lo. Ini potong rambut gue hilang kesaktian nih. Ya. Habis nggak sabaran manggil-manggil. Oke, Om, terima kasih ya. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman kita di sini. Terus bagi yang muda-muda juga supaya menjadi contoh ya, gitu kan. Perjuangan Om juga termasuk saya, gitu kan, termasuk Andi dan teman-teman yang lain. Jadi saya juga kepukul juga nih, gitu kan, 27 tahun jalan berkilo-kilo gitu kan. Belum tentu saya juga kuat gitu kan jalan kayak gitu. Udah tua juga sih sebenarnya gitu. Oke Om, saya keep dulu ya. Untuk siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kita lari ke kontestan. Kontestan. Teman saya juga di Taman Nasional Bukit 12, Kang Wawan, eta orang Sunda tuh, Wawan. Di mute Om, ininya, mic-nya di mute dulu. Oke, mana Om Wawan? Ya, ada, Mbak. Oh, hadir. Hadir ya. Jadi, Om Wawan ini, saya udah, dengan Om Wawan ini sudah sering ketemu. Mudah-mudahan dia nggak bosan dengan saya, gitu kan. Temen berantem, temen curcol lah pokoknya gitu ya Om Wawan ya, gitu kan. Nah, jadi kesehariannya ini juga unik, teman saya satu ini. Saya pernah boncengan sama Om Wawan ini, dan saya ke Taman Nasional Bukit 12 paling aman dengan Om Wawan. Sama yang lain, bukan saya nggak percaya, takut jatuh. Kalau Om Wawan kan kakinya panjang karena dia tinggi. Oke, kita lihat kesehariannya Paul Hood dari Om Wawan ini, sekaligus juga kepala resort ya Om Wawan ya. Oke. Ya. Arya. Keren. Applause, tepuk tangan buat teman saya. Nah, Andi, mau duluan apa gua duluan? Boleh gua. Ya, Boleh. udah duluan deh. Nah, lo minum kopi dulu sana deh, ntar gantian tau. Ntar lu panggil gue ya. Gini, Om Wawan. Tadi Ya, ada siap. sekilas tadi yang dari Om, video lu tadi. jangan takut sama Andi udah jinak kok. Ayo dodol lo. Kan ada tuh pendampingan masyarakat ya kan dan sebagainya. Walaupun seperti yang dikatakan Om Asdi tadi juga bukan hal yang mudah kita mendekati masyarakat tuh kan. Kemudian gini, ini kan sering kali nih kalau kita ngomong dari frame-nya LHK bahwa Taman Nasional A membuat kelompok dampingan bla 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 dan sebagainya. Tapi juga ini juga dalam artian kita introspeksi juga ke diri kita, ke institusi kita bahwa sering juga kelompok-kelompok yang dibuat ini kadang-kadang hanya sekedar seremonial belaka nih. Mereka temporary, hanya satu mohon maaf ketika hanya ngomong dalam 1 tahun anggaran, 2 tahun anggaran dan sebagainya. Nah, yang multi years ini kan sebenarnya juga kita perlu kalau kita ngomong pengamanan kawasan. Dimanapun juga pengamanan kawasan tidak akan pernah lepas dari kondisi sosial ekonomi masyarakat, tingkah laku, perilaku dan sebagainya. Nah, ini yang dilakukan Mawan nih, ya kan, yang di Bukit 12 ya kan. Kira-kira apa sih contohnya yang
yang berkelanjutan ya, tidak hanya temporary, tidak hanya seremonial belaka, tapi juga yang berkelanjutan. Apa yang pernah dilakukan, kemudian apa yang paling mencolok, yang diharapkan dari mereka. Karena kita tahu kalau kita ngomong pengamanan hutan, banyak kalau ngomong tenaga SDM yang ada dalam kawasan Taman Nasional, belum tentu bisa mengcover dengan seluruh areal kawasan Taman Nasional. Pasti jumlahnya terbatas. Mau nggak mau kan kita gandeng nih masyarakat, dan mereka juga menjaga rumah mereka sendiri, semesta mereka sendiri, dan biar nggak rusak. Kira-kira apa nih, Wawan? Oke, terima kasih. Apa manggilnya ya? Terserah. Mas apa Bang? Gondrong boleh juga. Nah, ini aja apa? Mbah Gondrong, cocok. Mbah Gondrong, iya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini kita bisa diberi kesehatan dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, mungkin nama saya Wawan Hermawan, jabatan saya sebagai Polisi Kehutanan di Balai Taman Nasional Bukit 12. Mungkin sebelumnya Mbak Nina mohon maaf, saya lebih nyaman sesuai dengan temanya, yaitu berbagi cerita penjaga rumah kita. Yes. Jadi kalau narasumber mungkin menurut saya itu orang yang mempunyai kapabilitas ya, atau yang mempunyai sumber, berbagai banyak sumber ya. Jadi Mas Wawan nih sekarang ini kan. Tetapi mungkin saya di sini akan memakai bahasa Sukwana dalam aja. Yep. Meminjam bahasa Sukwana dalam. Okay. Atau yang namanya bahasa Sukwana dalam tuh yang namanya storyteller atau tukang cerita, tukang dongeng. Boleh. Ya, saya dari tahun 2007 itu ditugaskan di Balai Taman Nasional Bukit 12, mungkin baru sekitar 13 tahun. Saya bekerja di Kementerian LHK ini. Yang dari tahun tersebut saya ditugaskan langsung di Balai Taman Nasional Bukit 12, yang mana Taman Nasional ini cukup unik menurut saya ya. Kenapa dikatakan unik? Selain fungsinya sebagai pelestarian flora dan fauna, tetapi di sini juga diperuntukkan sebagai ruang hidup dan penghidupan suku anak dalam. Yang mana mungkin cuma ada beberapa taman nasional mungkin yang ditunjuk, yang di dalamnya itu mungkin terdapat aktivitas manusia. Wah, pakai remote aku, beli sama aku. Akhirnya susah. Ya, di Balai Taman Nasional saya ditempatkan di SPTN Wilayah 2, Resort Wilayah 1, yang mana resort ini merupakan show window atau pintu utama. Pintu utama keluar masuknya, ibaratnya kalau kita mau berkunjung ke Taman Nasional. Kenapa dikatakan show window? Karena resort ini berbatasan langsung dengan pemukiman masyarakat. Jadi tidak ada ibaratnya batas lain, yaitu langsung dengan pemukiman. Sehingga ini bisa banyak plus minusnya gitu. Kemudian merupakan salah satu akses utama suku anak dalam itu untuk keluar. Dan di situ juga terdapat 6 temenggung, yang mana di Taman Nasional Bukit 12 ini semuanya itu ada 13 temenggung, dan 6 temenggung itu semuanya berada di resort 2A Hitam 1. Sehingga sebarannya itu cukup banyak di wilayah resort ini. Kemudian untuk masyarakatnya, ini terdiri dari berbagai macam suku. Yang pertama suku Melayu atau Melayu Jambi. Kemudian di situ juga ada masyarakat semacam transmigrasi, yang mana ada suku Jawa, Sunda, kemudian Minang, Batak, dan sebagainya. Dan terakhir ini ada suku anak dalam atau dikatakan orang rimba. Masyarakat ini bisa dibilang masyarakat yang heterogen. Masyarakat heterogen
yang terdiri dari berbagai macam adat, budaya, dan kebiasaan. Sebagai Polhut, saya menyadari bahwasanya tidak cukup dengan melakukan untuk mengamankan kawasan itu, tidak cukup melakukan perlindungan dan pengamanan hutan aja. Namun dengan kondisi Taman Nasional Bukit 12 yang unik ini, saya menyadari bahwa pengelolaan itu perlu juga dilakukan semacam kayak pendekatan-pendekatan ke masyarakat. Kalau mungkin kalau di Polhut itu kayak semacam anjang sana lah. Anjang sana misalnya kita berkunjung ke rumah tokoh adat atau mengikuti kerja bakti atau hal-hal yang lainnya. Bagaimana caranya bagaimana caranya kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat yang selama ini minim sekali tentang pentingnya menjaga hutan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kami bersama rekan-rekan berinisiatif yaitu melakukan pendekatan-pendekatan baik itu ke masyarakat luar maupun suku dalam dengan berbagai macam hal yang tadi sebutkan itu. Alhamdulillah pada tahun 2018 terdapat kebijakan yang mana saya diberikan amanah dari balai untuk mendampingi beberapa kelompok masyarakat. Sebelumnya saya cukup kaget gitu ya, pas dijadikan pendamping itu, dan lebih kaget lagi ternyata kelompok yang saya dampingi itu terdapat 8 kelompok. 8 kelompok yang mana di situ terdiri dari 4 kelompok tani, 3 kelompok wisata, dan 1 lagi yaitu kelompok suku anak dalam. Mungkin nanti saya akan menceritakan tentang kelompok suku anak dalam ya, yang lebih fokusnya ke situ. Pada awalnya sih saya merasa tidak pede ya, kok bisa saya harus menjadi pendamping dengan kelompok sekaligus dengan latar belakang saya ibaratnya semacam kayak tugas saya itu akan melakukan perlindungan dan pengamanan gitu kan. Tetapi dengan adanya arahan dari pimpinan, kemudian support dari teman-teman, akhirnya timbul motivasi saya. Ya walaupun saya minim pengalaman, kemudian ya nol lah pengalaman saya gitu, tidak punya pengalaman untuk mendampingi kelompok-kelompok ini, apalagi ini kita mendampingi kelompok SAD. Memang saya bisa dikatakan zero experience gitu. Zero experience, yaitu ya minim sekali, bahkan tidak punya pengalaman. Karena ada motivasi ini, saya berharap nanti suatu saat saya akan berhasil yang mungkin nantinya dari zero experience bisa menjadikan to hero experience. Paling tidak mungkin untuk saya sendiri gitu, untuk saya sendiri. Dari nol pengalaman, saya berharap ini bisa memperoleh pengalaman saya lebih berguna, mudah-mudahan berdampak bagi kelompok binaan saya, khususnya yang nanti akan saya bicarakan yaitu kelompok suku anak dalam rombongan Tumenggung Grit. Selanjutnya saya dengan bacaan Bismillah untuk memantapkan niat diri saya menjadi pendamping dari 8 kelompok ini. Memang untuk pengalaman pendamping saya apalagi kelompok suku anak dalam ini memang cukup perlu perlakuan khusus atau ekstra gitu, karena sebagaimana kita ketahui latar belakang mereka, sosial budaya mereka, termasuk pendidikan mereka masih cukup tertinggal dibanding masyarakat luar.
mungkin lanjut aja Om, yang tadi ya. Om Wawan. Nah, Iya. ada pendampingan terhadap suku anak dalam, ya kan? Iya. Sana. Nah, mengawali cara teman-teman masuk untuk berbagi kayak kan di sana belajar ya, ada ngajar baca tulis ya. Nah, mengawalinya itu gimana tuh? Kita kan 12 tahun nih, pasti tahu dong 12 tahun mengawalinya seperti apa, suka dukanya gimana, tantangannya seperti apa, atau ngejar-ngejar suku anak dalam gitu. Belajar kayak gitu kan kita nggak tahu tuh. Nah, coba ceritain deh di sini. Iya, terima kasih. Mungkin dulu awal pas kesini saya mengenai pendidikan ya. Orang rimba itu bisa dibilang dikatakan anti dengan pendidikan. Kenapa seperti itu? Karena asumsi mereka itu bahwasanya pendidikan itu bisa membuat apa ya? Takutnya itu anak-anak generasi muda itu lupa sama adat istiadatnya. Yes. Sehingga orang tua suku adat zaman dulu itu memang melarang untuk anak-anaknya untuk bersekolah. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, tadi dibilang kata Bapak siapa yang tadi dari Balai Besar Taman Nasional Rindu itu, bahwasanya kita tidak henti-hentinya memberikan pemahaman dan edukasi bahwasanya pendidikan itu sangat penting bagi mereka gitu, supaya yang selama ini mereka tanda kutip banyak dimanfaatkan dari pihak-pihak tertentu, itu dengan adanya pendidikan mereka bisa berbuat lebih baik gitu. Okay. Dan alhamdulillah pada tahun 2016 mungkin dengan ya kami bersama rekan-rekan semua memberikan pemahaman, edukasi bahwasanya pendidikan itu memang diperlukan. Ada salah satu kelompok dari kelompok Temenggung Bukayung itu mendatangi kami untuk dimintai anak-anaknya atau dari pihak balai untuk mengajar anak-anaknya gitu, pengen sekolah. Malah ya alhamdulillah. Mereka mereka yang minta. Ya. Mereka yang minta, sehingga alhamdulillah sampai udah selama 4 tahun ini berjalan, sekolah itu semakin berkembang, dan kita di Resort Air Hitam 1 ini terdapat 2 sekolah, yaitu Sekolah Rimbo Pintar dan Sekolah Sensing. Itu. Oke, Om, berarti kan selain mengajar baca tulis, berarti Om juga mengajarkan untuk intinya adalah tidak merubah adat istiadat mereka ya, benar nggak? Ya. Nah, jadi teman-teman tidak merubah hal itu kan, biarkan mereka menjadi suku anak dalam, tapi mereka bisa baca tulis, intinya itu. Ya. Nah, jadi Om Wawan dan teman-teman sekali di sana itu di resort mengenalkan mereka sesungguhnya adalah Taman Nasional Bukit 12. Exactly ya, betul ya? Betul ya? Ya kan? Dari baik budayanya, terus adat istiadatnya, gitu kan? Bener ya? Nah, teman-teman itu menguatkan di situ sambal. Jadi bukan hanya mengajar baca tulis, tapi teman-teman juga menguatkan adat istiadat mereka ya. Nah, kalau di sana gini, ada juga berarti ada wisata juga ke sana ya, wisata mengenal suku anak dalam ada tuh Om ya? Iya. Terima kasih. Memang dari tahun 2012 ini saya mencoba, yaitu salah satu ibaratnya yang sedang kami selama 2 tahun ini bersama teman-teman ini, kita mendampingi kelompok Temenggung ini, kita lagi mencoba untuk membangun budaya mereka gitu, dengan cara kita membuat
miniatur yang memang selama ini suku anak dalam ini kan budaya, adat dan budayanya itu masih tertutup. Sehingga itulah mungkin fungsinya kita melakukan pendampingan sehingga kita bisa mengetahui apa sih keinginan mereka, apa sih keluhan mereka gitu kan. Sehingga dari perbincangan-perbincangan itu teruslah gimana supaya karena ini saya memberikan pemahaman ke mereka bahwasanya apabila hutan ini kita lakukan semacam dimanfaatkan secara terus-menerus tanpa bijaksana itu akan habis. Tetapi kalau misalnya wisata atau budaya apabila kita kembangkan secara baik dan benar, itu bisa menghasilkan ya nilai tambah bagi mereka gitu, seperti itu. Sehingga selain itu juga mungkin untuk memberikan ya secara edukasi kepada generasi-generasi muda yang selama ini mungkin malu atau apa dengan budaya mereka. Dengan adanya wisata budaya ini mereka mau tidak mau melihat dan mungkin bisa terjun langsung melihat orang-orang tuanya melakukan baik itu pentas seni atau misalnya gimana caranya misalnya naik panjat sialang atau hal-hal yang lainnya seperti itu. Jadi secara tidak langsung itu memberikan pendidikan budaya juga kepada mereka seperti itu. Siap. Oke, terima kasih Om Wawan. Ceritanya seru banget. Semoga saya bisa ke sana lagi gitu kan. Semoga. Kalau siap. COVID sudah selesai. Tapi nggak bakal selesai kayaknya COVID ya. Sampai kapan nggak? Oke, saya buka pertanyaan buat teman-teman sambil. Ada Lawrence gak ya? Udah masuk ya belum Lawrence ya? Operator, Lawrence udah masuk belum ya? Taman Nasional Lawrence? Taman Nasional Lawrence sudah ada kah? Atau sambil kita nunggu? Oh, ini udah ada. Oke. Ada, Bu. Oh, oke. Silakan. Oke. Nah, karena ini dengan siapa? Amandus kah? Bukan. Bukan. Izin Pak Amandus, istrinya lagi kemarin persalinan, jadi lagi di rumah sakit. Iya. Nah, kan Lawrence belum kirim videonya, jadi kita memanfaatkan kita aja dulu ya, gitu. Udah. Tadi WA. Lewat mana? Belum masuk. Tadi saya udah WA, Bu, ke nomornya Ibu. Belum masuk. Centang satu. Ya. Jadi nggak apa-apa, cerita aja dulu. Oh, masih. Ya. Oh, betul. Perkenalkan diri dulu dong, kan kamu gantinya Amandus nih, gitu kan. Perkenalkan dulu terhadap teman-teman yang ada di Zoom ini. Nama saya siap. Saya Dasil di Taman Nasional Lawrence sebagai polisi kehutanan. Oke. Polhut. Kebetulan saya lebih cenderung ke ini sih, kegiatan-kegiatan untuk promosi ke sinyalnya jelek kayaknya ya, Papua ya. Waduh, hilang lagi. Kasihan banget ya di Loren. Sinyalnya kasihan. Atau ada yang bisa backup Taman Nasional Loren? Adakah di sini? Yang mau pindah ke Lawrence, mungkin Pak Asdi. Atau Om Deddy aja mau nggak? Ke Loren. Sinyalnya kusut, ya ampun, kasihan banget. Ya udah, sambil kita tunggu ya. Ada yang mau bertanya di antara dua narasumber saya ini dari Taman Nasional Bukit 12 sama kalau Loren ini, Om Deddy nggak usah nanya dong. Mau ya, Om Deddy, 2 menit. Okay. Om Deddy mau nanya apa, Om? Bertanya Halo. Apa? Ya, oke, silakan Om. Ya.
Satu, saya baca chat yang tadi itu. Jadi untuk kawan-kawan yang bekerja di hutan, di KSDA itu, menurut Pak Dirjen, itu pilihan hidup yang dipilihkan Tuhan. Oke. Nah, itu. Kalau yang menarik buat Lorelindu dan Bukit 12 sebenarnya kalau menurut saya adalah dua taman nasional ini sangat kental dengan hidup berdampingan dengan masyarakat adat. Dan dua taman nasional ini yang sudah berhasil mengharmonisasi ruang adat dan sonasinya. Itu yang keren, Mbak Nina. Yap. Nah, ada Pak Kepala Balai Besar, maaf Pak Kababes, sekedar mengagumi dua taman nasional ini. Dan menurut saya kekuatan dari dua taman nasional ini yang sudah mengharmonisasi dan hidup berdampingan dengan masyarakat adat itu baik untuk dijadikan role model ke depan buat taman nasional yang lainnya yang belum berhasil mengharmonisasi. Itu kan bukti pengakuan bahwa negara pun hadir untuk membuat ruang yang secara administratif itu punya payung hukum buat perlindungan masyarakat adat yang ada di sekitar ataupun di dalam taman nasional. Kalau yang saya paham, kalau di Bukit 12, salam ya kawan-kawan Bukit 12 ke Pak Haidir keren ya. Kepala balainya, kepala seksinya saya tahu Pak Saiful temannya Pak Cesar itu sangat concern untuk bagaimana mendiskusikan aktivitas para tumenggung untuk harmonis dengan pengelolaan taman nasional. Dan ada banyak tempat permandian yang enak di Bukit 12. Saya punya kawan mandi di sana, cuman enggak mau di-share fotonya. Jangan. Ntar si Gondrong komen tuh foto gue. Kenapa lu? Terus foto lu kenapa tuh? Itu Om Deddy mau share foto gue lagi mandi sama si kunek. Terus kalau Pak Asdi, saya sempat bergabung di Lorelindu dengan Pak Kababes. Itu saya malah sempat jalan-jalan ke mana ini? Ke Jerman dengan Pak Asdi, dengan Pak Kababes. Itu reward bagi teman-teman apapun posisinya, tetapi kalau perannya adalah membesarkan organisasi, pasti di reward oleh pimpinan. Jadi it's not about position, it's about how to make organization bigger. Jadi bukan membesarkan diri. Itu kan kita dapatkan pelajarannya waktu Mbak Nina ke Lorelindu. Ya orang tua kita, opung kita yang bilang seperti itu, Pak Gunung Nababan. Jangan membesarkan diri, tapi besarkan organisasi. Gitu ya Pak Asti ya. Mungkin itu yang bisa sekedar mengagumi dua taman nasional ini dan orang-orangnya. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Kababes untuk di Lorelindu ke depan, Lorelindu bisa mewujudkan misi pengelolaan di Taman Nasional Lorelindu dengan keanekaragaman yang tinggi, tetapi mampu juga memadukan dengan masyarakat adat. Selamat. Siap-siap, Rinjani, keundang. Nin. Yes. Ya itu Pak Jusman tuh kepala balainya suruh ngomong juga, suruh bicara juga. Masa kita diemin aja tuh? Sama kepala balai besar. Pak Jusman. Mbak Nina pelanggaran. Mana Bapak itu tadi? Mana? Pak Jusman mana? Nggak ada tuh. Kemarin kayaknya dari Taman Nasional Lorelindu habis studi banding tuh sebelum pandemi ke Bromo Tengger Semeru tuh kayaknya tuh kan. Kalau nggak salah ya. Bener ya Pak Asdi ya? Oke, saya buka pertanyaan buat narasumber gitu kan. Ada pertanyaan? Gak ada? Saya nunggu Loren ya ini.
Loren. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat sore. Halo. Sore. Sore. Karena sih mau bicara. Firman. Sore. Silakan. Oke. Lanjut Pak Firman, silakan lanjut. Oke. Lanjut, Kak. Oke. Siap. Jadi saya mau menceritakan sedikit tentang Lawrence ya. Mungkin Ibu Mina sudah tahu tentang Lawrence. Lawrence dengan yang hanya sekitar 2, juta itu luasannya. Jadi kami hanya 2,3 juta itu didukung oleh jumlah petugas di lapangan itu kami Polhut ada 27 orang. Oke. Sangat banyak sekali, 27 orang. Untuk di balai dan di balai 9 orang. Terus di seksi SPTN 1 ada 6. Terus di SPTN 2 ada 5 dan di SPTN 3 ada 7. Totalnya kami semua Polhut di Taman Nasional Lawrence ada 27 orang. Tapi itu tidak menjadi kendala bagi kami. Kami selalu happy saja kalau ke lapangan. Dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Kami dengan 27 orang, kami berharap bisa menjaga kelestarian dan keindahan yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Lawrence. Sambil menunggu video yang lagi berjalan-jalan dulu, lagi terbang ke Ibu Mina. Jalannya, Pak Cek. Saya mau menceritakan Mana jalan-jalan? Iya. Oke. Lagi jalan-jalan. Lagi lockdown jadi Bu. Lagi lockdown jadi. Jangan panggil aku lambat. Panggil aku kakak aja. Jadi aku masih muda. Siap kakak, siap kakak. Kalau di bawah sekarang trennya bilang kaks. Oh iya. Kaks Mina. Ya Kaks Nina. Oh iya. Itu NTT. Itu cuma punya BKSD ANTT yang manggil aku Kaks Nina. Di bawah juga Bu. Oh ya. Oke, Kaks Nina. Boleh. Nah. Jadi begini Kaks Mina. Kami biasa kalau kami patroli, ya bukan hanya tantangannya, bukan hanya dengan masyarakat, tapi juga dengan kalau teman-teman di SPTN 1 dengan alam, dengan ya ombak selatan. Kalau mau ke lapangan harus menyeberang laut. Yeah. Terus teman-teman yang di SPTN 2, 3 dengan kondisi alamnya kami patroli di daerah subalpin, di daerah highland yang kami bisa patroli sampai ketinggian 4.000-an lebih. 4.000. Oh iya Bu, mungkin Kaks Nina. mengingat apa? Enak kan kepotong seru kan? Ya udah. Katanya di Lawrence itu ada anjing bernyanyi ya? Pernahkah? Anjing bernyanyi itu seru kayaknya deh. Iya. Ketemu nggak kalau lagi patroli gitu kan? Jadi kebetulan saya baru berapa belas tahun ya? 12 tahun sejak Lawrence ini saya baru ketemu dia 3 kali saja. Oh. Jadi kalau mau ketemu dengan kalau kita sebutnya kita kalau lagi laki baru kita bisa ketemu sama dia. Kalau lagi beruntungnya. Kalau perempuan nggak boleh? Kalau lagi bukan laki, tapi kalau kita lagi beruntung pas ke sana ke lapangan, kita bisa ketemu sama dia. Ya. Maklum jaringannya bagus. Sudah 4G, di sini sudah 6G, Bu. Gua suka gaya lo ya. Cuma gara-gara sinyal jadi lu terputus-putus jadi kayak Big Jet zaman dulu. Oke, lanjut. Mas Bro.
Jadi ini buat teman-teman juga yang teman-teman Lawrence yang ada di grup webinar ini, saya mohon untuk teman-teman Lawrence saling sharing cerita. Ya Karena dong. kan saya di Balai, saya sering ke mainnya di Highland. Jadi mungkin teman-teman nanti yang bukan hanya saya, tapi mungkin ada Dix Firman, Dix Unex, mungkin Kak Oti, Bro Andi yang ada di dalam ini mungkin bisa saling sharing gitu. Ya udah. Jadi saya mau sharing saja. Kamu di mana posisinya tadi Saya di Highland. Ya, coba cerita di Highland. Kantor Balai. Di Wamena. Kalau kita di Highland, kebetulan kalau kita ke lapangan ya kita sering ketemu dengan masyarakat. Jadi masyarakat itu ngomongnya, Bapak buat apa kalian larang-larang kami tebang-tebang? Hutan ini tempuh hutan, gitu. Hutan ini kita punya hutan. Kamu kasih apa buat kita? Gitu. Ya. Terus? Seru. Jadi ya, kita jujur saja, kita di Papua, kita senjatanya itu bukan SS1 atau sangkul atau apa. Kita punya senjata itu lidah kita. Oke. Betul. Kalau lidah kita baik dan hati kita baik. Jadi ya, dengan lidah. punya senjata Benar. tapi lihat lidah. Oke. Dengan Terus? lidah dan hati. Jadi kita nggak punya senjata, nggak punya yang bisa, karena itu juga untuk menakut-nakuti mereka kan. Jadi kita mending kita koordinasi yang baik sama masyarakat, dan masyarakat itu lebih senang, cenderung itu kalau kita pendekatannya itu pendekatan yang baik gitu. Kita datang bawa pinang, bawa rokok, cerita-cerita sama mereka, ibaratnya PSK dan bahan kontak itu. Bahan kontaknya kita itu PSK, pinang sirikapur di sini. Jadi sering Jadi kita di Taman Nasional Lawrence dengan mencakup 10 kabupaten, ada 64 kecamatan dan kurang lebih 258 desa. Itu terus dihuni oleh 9 kelompok suku asli Papua. Yang banyak suka duka. Ya, sukanya ya kalau ketemu dengan masyarakat datang kasih kelapa hutan, kita makan sama-sama, kita senang. Jujur saja, saya pengalaman pribadi, saya sudah hampir berapa kali itu mau diparang, mau ditembak, ya, tapi ya puji Tuhan, ya, karena dengan maksud yang baik, gitu kan, untuk jaga titipan Tuhan yang diberikan di tanah yang sangat indah ini, karena Papua ini. Sedikit saya nyanyi. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Betul ya? Benar nggak? Ya, di sebelah ke bumi, Bu. Sebelah kecil jatuh ke bumi, Kaks. Jadi kalau kata si siapa yang itu yang, jadi hitam kulit keriting, aku Papua. Betul ya? Nah, sudah. Itu surga kecil yang ada yang turun ke bumi ya, Papua, kata Papua tuh. Oke. Saya pengen dengar suaranya Unex dong. Jadi next, gantian Unex. Siap. Minta maaf. Ini dengan selamat sore kakak senior hormat. Ini perkenalkan, nama saya Abdul Firman. Abdul Firman. Ya, HP saya tidak bisa masuk, jadi agak susah masuk di linknya webinar ini, Bu. Oke, cerita sedikit dong pengalamannya. Oke, baik. Saya akan cerita pengalaman saya di SPTN Wilayah 1 Timika. Ya, di sini kami Polhut ada 5 orang. Dan kawasan yang harus kami jaga ini 2 kabupaten, Mimika dan Asmat.
Dan saya rasa itu belum cukup dan tidak bisa kami jaga semua itu. Tapi tidak apa-apa. Kami selalu bekerja dengan senang, happy. Kalau ada kegiatan ke lapangan, misalnya ke distrik Mimika Timur jauh, yang paling jauh, kami selalu pergi ke lapangan bersama teman-teman dan masyarakat. Kendala yang kami temukan di sana itu faktor alam. Kalau lagi musim ombak kami tidak bisa keluar untuk pergi ke kawasan yang akan kami tuju. Karena perjalanan menuju ke sana kurang lebih itu 6 jam. 6 sampai 7 jam. Menggunakan speed yang mesin 202 PK. Ya, kendala itu kalau lagi musim ombak, kalau tidak musim ombak bisa kendalanya dapat ini apa? Kandas di perjalanan karena dalam perjalanan itu melewati buangan tailingnya PT Freeport, jadi agak susah. Siapa namanya Jadi tadi? kalau Andi. Abdul Firman. Amnesia saya. Abdul Firman. Oh iya. Ini jadi Loren dulu ada 3 ya? Ada kamu, satu lagi Doni Richard. Doni Richard. Ini siapa nih Doni Richard? Loren ini bukan? Kami dari Lawrence, Bu. Lawrence. Lawrence. Iya, Doni Richard dari Loren. Bukan. Oh. Oke. Terus lanjut. Soalnya... Ya, jadi untuk mencapai kawasan itu sangat lama, dibutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi tapi kami selalu bekerja dengan senang aja, happy sambil happy. Jadi dalam melakukan kegiatan kami tidak selalu terfokus pada kegiatan. Sekali-kali kita refreshing, mancing, asik jaring. Mancing. Iya, karena lewat laut, Kak. Untuk masyarakat yang di dalam kawasan yang ada di SPTN Wilayah 1, alhamdulillah kalau di bagian selatan sini masyarakatnya baik-baik. Apalagi masyarakat di distrik Mimika Timur Jauh, di Kabupaten Asmat. Itu masyarakatnya. Dapat ini enggak? Tadi kan kalau Om Asdi tuh kalau patroli suka dapat hasil tani itu. Kalau Om Asdi kan patroli suka dibawain ayam katanya gitu, padi apa beras itu. Nah, kamu patroli dibawain apaan? Sangkur apa parang? Nah, kalau di SPTN Wilayah 1 kami patroli pakai seragam doang, Bu. Cuma bawa modal seragam sama bawa modal pendekatan aja sama masyarakat. Itu tadi sejatanya lidah ya tadi kan si temanmu kamu bilang. Iya. Andi ada yang mau bertanya Andi? Ini menarik nih ketika Taman Nasional Loren luas kawasannya aja berjuta-juta tadi ya kayaknya ya. Iya, 2 juta lebih. Nah, polhutnya cuma 25 apa 27? 27. Bayangin tuh, Nin. Enggak, ya kan? Nggak usah dibayangin aja udah kita pening kan itu kan. Mungkin teman-teman yang polhut lain juga pasti bingung. Kawasan segitu luas. 27 orang. Dijaga 27 orang dengan berbagai ketinggian ya kan, mulai dari laut sampai ke paling tinggi berarti berapa di sana ya kalau Loren? 4.884. 4.800 nih. Itu kalau gue di sana gue surga itu naik ke 4.000 itu ya seneng banget. Nah, ini juga tantangan juga. Jangan suruh ke sana dia. Jangan suruh ke sana. Jangan suruh ke sana dia. Kenapa lah? Terus kenapa nggak boleh? Datang aja aman nanti polhut yang kawal. Nah, enggak. Penampakan saya kan hampir sama nih, keriting ya kan hitam. Iya. Enggak. Ini kalau kita ngeliat luasan kawasan dengan SDM yang ada di sana nih, 27 banding sekian juta. Ya kan?
Mungkin enggak. Kalau tercover semua pasti nggak mungkin. Pasti ada nanti bikin skala prioritas ya kan. Skala prioritas mana yang harus kita amankan benar-benar dari berbagai gangguan. Dalam artian gangguan ya mungkin dari pihak-pihak lain lah yang mengganggu kawasan dan sebagainya. Nah, kira-kira dari Taman Nasional Loren nih, ketika mereka berbagi job description-nya ini, sering nggak mereka teman-teman ini bagi-bagi porsi nih, mana yang paling kita prioritaskan dulu nih, ya kan? Ya. Mana yang perlu penanganan lebih urgent dan sebagainya. Ini kan pasti seperti itu, dan kalau tadi disampaikan juga ketika bahas senjata pasti di sana nggak boleh, ya kan? Karena ada konflik yang berkepanjangan hingga sekarang, ya kan? Pasti senjatanya benar katanya Pati Sokoy tadi, bawanya lidah nih, lidah, pinang, PSK ya tadi ya, ngomong PSK ya. Iya. PSK tuh tanya tuh Sokoy tuh. Sokoy namanya itu Sokoy. Sokoy. Siapa? Bukan. Itu kepala tulisannya Sokoy. Dia numpang tuh. Oke, karena sih mau jawab. Jawab dulu. Udah, Andi. Oke. Udah jawab. Siap. Oke, kalau jadi benar sekali yang Bang lanjut. sampaikan tadi. Jadi dengan luas kawasan, ya gimana? Halo? Lanjut. Halo. Lanjut. Oh ya. Jadi benar sekali yang Bang Abil tadi bilang. Dengan 27 orang untuk menjaga 2,3 juta, hanya 2,3 juta itu sangat ini. Jadi memang ada skala-skala prioritas atau tempat-tempat mana yang kita harus ini. Itu memang sudah disesuaikan dengan tingkat, seperti tingkat bukan kerawanan tapi tingkat intensitas ini, apa maksudnya akses jalan ke pemukiman, ke tempat-tempat penduduk. Nah, saya bercerita sedikit tentang aktivitas masyarakat. Jadi kami di tahun 2018 kami sudah merevisi zonasi kami. Jadi untuk mengakomodir akses masyarakat dalam zona tradisional, dalam zona khusus dan zona religi dan zona budaya dengan total luas itu kalau tidak salah itu 600.000 hektar untuk mengakomodir. Jadi untuk sekalian juga untuk mencegah akses masyarakat langsung berhubungan dengan zona rimba, zona inti, apalagi zona inti kan. Jadi yang tadi Bang Abi bilang itu memang kami sudah prioritaskan ya, tempat-tempat mana yang untuk kami sering laksanakan kegiatan patroli. Itu tidak terlepas kegiatan revisi zonasi tersebut itu untuk mengakomodir semangat Undang-Undang 41 tentang kehutanan ya, dan juga Undang-Undang Otsus yang untuk agar masyarakat sejahtera, hutan aman gitu. Jadi kami sudah dalam revisi zona itu sudah yang pertamanya sekitar berapa tuh? Jadi skala prioritas untuk kegiatan patroli itu sudah sangat ini, dan kebetulan kami di Balai Taman Nasional Loren kan bukan hanya polut doang kan, tapi ada penyuluh. Jadi teman-teman P dan penyuluh dan staf umum lain juga ikut berkontribusi. Jadi kami saling tugas untuk mengisi kekosongan yang ada. Oke. Jadi kalau patroli ya teman-teman penyuluh ikut, staf umum, fungsional umum juga ikut ke lapangan, sama-sama patroli dengan kita. Mas Bro, mungkin dari saya begitu. Saat kamu patroli, pendampingan ke masyarakat ada nggak tuh? Ada. Contohnya apa? Kebetulan ada. Kami di sini, kalau untuk di wilayah Wamena kami ada 2 kelompok MMP yang di Wamena.
kelompok MMP Walaik dan Tailaret. Mereka sering mendampingi kita juga kalau ke lapangan. Sebagai pendamping, sebagai translator juga buat kita. Kalau misalnya ketemu dengan masyarakat menggunakan bahasa daerah, mereka yang jadi translator buat kita. Oke, sekali terakhir. Coba nyanyiin ref dong Papua. Kamu nyanyi refnya aja. Cepat. Ayo, Firman boleh. Suara Firman kurang bagus. Takutnya guntur, habis nyanyi guntur. Lagu ya saja. Takutnya habis nyanyi guntur, hujan. Dari saya. Min. 2 bait aja. Oh iya, siap. Cepat. Oke, siap. Bagi suara. Tanah yang sudah kecil jatuh ke bumi, semuanya ke laut. Ayo. Refnya aja. Oke, Bu. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Bisa kan? Keren. Oke, terima kasih dari Lawrence. Saya dari Doni Eke di mute. Ini yang pertanyaan kepada pertanyaan adalah apakah pernah terjadi konflik kepentingan di Lorerindu dan TNBD? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, teman-teman, bagaimana nih mengatasinya? Ada nggak sih pernah ada konflik? Silakan Pak Asdi dulu atau Om Wawan. Om Asdi? Di mute. Dibuka dulu mute-nya Om Asdi. Nah, dah. Oke, pertanyaan tadi adalah pernah nggak sih terjadi konflik gitu kan? Selama kalian bertugas di sana gitu. Iya, jadi pernah terjadi itu sampai fasilitas kita, pos resort kita itu sampai dibakar oleh masyarakat. Dan itu karena memang mereka tidak tahu ya kenapa kawasan yang mereka ingin duduki harus kita jaga, bahwa adalah banyak di tempat itu yang mereka belum tahu kalau ini kita duduki akibatnya apa. Tidak lama kejadian konflik itu terjadilah bencana besar. Dari kejadian itu mereka mulai menyadari. Maka kita masuk secara pelan-pelan, kita artinya dengan memang seperti tadi yang dari Papua, kalau saya pernah itu sampai tidak mau pakai baju dinas Polhut. Karena ketika kita pakai baju dinas Polhut, itu pasti mereka mengatakan mereka datang lagi menangkap kita. Tetapi dengan berpakaian biasa, kemudian dengan bahasa yang santun, pada akhirnya kita bisa sama-sama. Jadi kita datang kepada tokoh masyarakat, kepada lembaga adat, kita duduk bersama bahwa kehadiran Polhut ini bukan untuk memiliki hutan ini. Hutan ini adalah kita punya semua. Masyarakat kita yang ada di sekitar kawasan yang punya. Jadi kalau kita jaga, kalau kita rawat, tentu yang nikmati adalah kita semua. Ya. Oke, cukup Om? Ya. Oke, Om Wawan, karena ini pertanyaannya 2 ya, untuk Lorerindu sama TNBD. Om Wawan, tadi dari Lorerindu sudah udah memberikan sharingnya pertanyaan tadi, tinggal Om Wawan. Bagaimana mengatasi
konflik selagi kalian bertugas. Iya, terima kasih. Pernah ada pada tahun 2015 kalau nggak salah. 2015-2016 kita ada konflik ya. Tetapi alhamdulillah konflik tersebut bisa kita atasi dengan melakukan koordinasi dengan multi pihak ya. Multi pihak sehingga miskomunikasi itu bisa kita terselesaikan dengan baik gitu. Belum sampai terjadi benturan gitu. Ini baru alhamdulillah cepat langsung ditanggulangi dengan melakukan koordinasi gitu. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Kalau silakan Andi. Mungkin ada pertanyaan dikit nih untuk semua ya, untuk semua teman-teman dari masing-masing Taman Nasional nih. Gangguan yang kerap atau paling sering terjadi terhadap kawasan Taman Nasional. Ini apa sih yang paling sering terjadi dari sekian catatan-catatan atau rekor laporan yang paling sering terjadi itu apa? Gangguannya berupa apa? Ya kan, apalagi mungkin saya lebih ke Papua ya, kan misalnya di sana banyak ada tambang, ada perkebunan sawit, ada illegal logging dan sebagainya. Nah ini monggo diceritakan dari masing-masing Balai Taman Nasional ini apa sih gangguan yang paling sering terjadi, dalam kawasan ini. Monggo silakan. Om Asdi dulu kali ya. Silakan Om. Lebih senior. Kalau di Balai Besar Taman Nasional Lorelindo, gangguan yang sekarang dominan itu adalah perambahan. Perambahan ini diperuntukkan untuk menanam coklat dan menanam kopi. Tetapi akhir-akhir ini artinya terjadi penurunan jika dibandingkan 3-4 tahun yang lalu. Jadi sekarang Balai Besar Taman Nasional kita lebih banyak masuk ke pemberdayaan masyarakat, terutama di daerah konflik tadi itu yang saya cerita. Sekarang yang kita dorong adalah bagaimana tempat itu dijadikan tempat ekowisata. Karena memang di sana punya potensi yang banyak. Jadi memang ini perlahan dan memang tidak mudah untuk kita mengarahkan ke sana. Tetapi sekarang kami dari Balai Besar Taman Nasional lagi semangatnya untuk mendorong ke hal pemberdayaan masyarakat. Karena adalah persoalan di sini adalah ekonomi. Ya, jadi beberapa masyarakat tadi yang di daerah konflik setelah dibawa di tempat tersebut dibanding ke Jawa, dan setelah itu mereka kembali dan sekarang kami melakukan pendampingan terus. Bagaimana kita mengelola potensi wisata yang ada di wilayah kita? Ini adalah salah satu upaya untuk mengatasi konflik-konflik yang ada tadi. Kemudian tentang pemasangan pembuatan jerat penangkapan satwa. Ini juga ada itu ketika kami setiap melakukan patroli kami temukan ya. Gitu. Ya. Oke. Makasih Mas Di. Om Wawan. Setelah itu Loren. Ya, terima kasih. Mungkin gangguan yang sering terjadi, sebagaimana kita ketahui ya, di Taman Nasional ini memang diperuntukkan tempat hidup dan penghidupan suku Andalam. Sehingga karena ada aktivitas di dalamnya, ya pasti gangguan yang sering kita alami ya misalnya itu kebakaran. Karena orang rimba membuka hutan itu dengan cara membakar gitu. Tapi beberapa tahun ini kita mencoba untuk memberikan pemahaman supaya kegiatan-kegiatan tersebut bisa dikurangi gitu. Misalnya kita memberikan edukasi bahwasanya kita membuka hutan secara terus-menerus itu ibaratnya yang selama ini mereka lakukan itu ternyata hasilnya itu kurang efektif gitu. Karena menurut mereka itu sebanyak-banyaknya buka hutan itu ya itu untuk supaya pendapatannya banyak. Pola pikir itulah yang kita berikan edukasi bahwasanya
bukan luasan yang kita butuhkan, tetapi optimalisasi lahan yang perlu kita lakukan, sehingga dengan lahan yang seminim mungkin, tetapi hasilnya itu bisa lebih besar, yaitu dengan cara yaitu dipelihara, dirawat dengan baik, sehingga hal-hal itu yang kita beri pemahaman kepada mereka. Karena dengan luas lahan yang banyak tetapi tidak dirawat, itu hasilnya tidak akan optimal. Nah, kemudian kita juga diberikan contoh-contoh dan hal-hal yang lainnya seperti itu. Itu aja mungkin. Oke, Lawrence. Siapa yang mau bicara nih? Lawrence. Oke. Kalau Lawrence, kurang lebih sama, kayak kasusnya sama seperti teman-teman yang lain. Tapi kalau kami di sini, gangguan yang paling sering di wilayah pesisir atau di wilayah pegunungan itu perburuan flora atau fauna gitu untuk tujuan komersil dijual. Jadi seperti kita tahu lah, kakak tua itu paling sering nuri, terus sarang semut, ya? Kalau kita di anggrek seperti itu juga. Jadi yang paling sering ini. Jadi kami sekarang dengan adanya kami dibantu oleh MMP, MMP adalah tangan kanan kita, sahabat kita. Dampingan langsung dengan masyarakat, mereka yang memberitahukan kepada saudara-saudara mereka bahwa dengan kalau kita ikut berburu flora dan fauna ya saja itu. Terus kami karena adanya perburuan itu yang sering dilakukan oleh masyarakat maupun yang dari luar, kita akomodir yang pertama ini yang masyarakat dulu. Masyarakat kita rangkul mereka untuk saling menjaga gitu. Jadi karena mereka sering berburu, jadi berburu mereka untuk flora itu bukan fauna itu bukan hanya untuk dijual belikan, tapi juga untuk adat kayak macam topi atau apa mereka sering pakai. Jadi topi pakai tapi sudah diakomodir, tidak boleh pakai yang asli. Sekarang harus pakai yang KW berarti ya. Inilah gitu. Jadi ini kayaknya hampir semua masalah utama sama ya. Dan Ndi, lu tau nggak sih apa namanya teman-teman ini? Jadi kami gue salut banget gitu kan dengan perjuangan teman-teman kita ini, dan akhirnya kita bisa dapat cerita pengalaman mereka gitu kan, suka duka mereka saat di lapangan yang puluhan tahun gitu kan, berjibaku untuk rumahnya mereka sendiri gitu kan, dan belum tentu saya juga bisa seperti itu untuk bisa keliling Indonesia untuk mengenal lebih luas lagi rumah saya gitu kan. Cuma diborong sama Pak Jusman, kita tutup aja ya, karena Pak Jusman udah ngeborong kita semuanya. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas sharing kita hari ini. Mohon maaf jika ada sesuatu kekurangan dari kami, gitu kan. Dan mohon maaf juga tidak ada sertifikat karena saya tidak pernah mengeluarkan sertifikat ya untuk virtual ini, karena saya tidak kalau boleh jujur selembar kertas buat apa buat saya. Jadi kalau saya lebih pada ke pengalaman dan cerita teman-teman sekalian. Jadi mohon maaf sekalian. Dari saya terakhir ada tulisan saya, ini saya nulis ini tahun 2017 saya nulis ini. Segala sesuatu yang kita kerjakan, janganlah meminta pamrih, tetapi lakukan semua yang kita kerjakan secara ikhlas dari hati, tanpa memikirkan apa dan dapat apa. Karena Tuhan
menempatkan kita di dalam suatu pekerjaan pasti ada maksud dan tujuan. Di saat kita mendampingi orang lain dan dapat merubah sedikit pemikiran mereka tentang semesta, maka mereka akan selalu mengenang atas apa yang kita lakukan terhadap mereka dan akan selalu membekas dan tersimpan rapi oleh saudara-saudara kita semuanya. Dari saya, Bumi Edukasi, dan rekan saya, Andi Gondrong. Selamat sore, terima kasih sharing kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kami dan Andi yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu yang selebar-lebarnya. Dari saya, Nina Amban. And then? Thank you, Andi Gondrong. Terima kasih semuanya. Ya, sampai ketemu di celoteh kita berikutnya di minggu depan di setiap hari Jumat ya dengan Taman Nasional yang lain. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Bersama angin udah Terima kasih Mbak Nina. Kapan setelah lagu lagi Mbak Nina? keriting rambut